Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu pada mata kuliah Data Mining yang eh, yang dibimbing oleh dosen kita Bu Murin Nugraheni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai klasifikasi buah menggunakan algoritma K-nearest neighbors atau KNN. Jadi next. Dengan anggota kelompok kami yaitu Alfa Cino Maulana, saya sendiri Muhammad Ali Pabian, Muhammad Faiz Hakim, Oki Ramadan Pramono, dan Faiz Farhan dengan NIM yang tertera. Boleh next. Selanjutnya ada pengertian dari KNN itu sendiri. Apa itu K-nearest neighbors atau KNN? K-nearest neighbors atau KNN adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara mengidentifikasi K tetangga terdekat dari titik data yang ingin diprediksi dan mengklasifikasi data tersebut berdasarkan mayoritas label dari tetangga-tetangganya. Eh, Pendekatan KNN disebut juga Intent-Based Learning atau Lazy Learning karena algoritma ini tidak membuat model eksplisit selama pelatihan. Sebaliknya, KNN hanya menyimpan dataset pelatihan dan membuat prediksi langsung berdasarkan data tersebut. Boleh next. Selanjutnya di sini ada cara kerja dari KNN itu sendiri. Yang pertama yaitu pilih nilai K, tentukan jumlah tetangga terdekat K yang akan digunakan untuk menentukan kelas data. Seperti di gambar yang tertera, misalnya kita memilih K-nya yaitu 3. Kita memilih tetangga dari bintang yang terdekat itu, misalnya di sini ada 2 titik, diklasifikasikan menjadi kelas B. Eh, te- Selanjutnya, misal-misal kita memilih K-nya sama dengan 6, sini ditemukan titik yang terdekat, yang mayoritas itu adalah diklasifikasikan menjadi kelas A, yaitu ditandakan dengan titik yang warna kuning. Yang kedua itu hitung jarak. Menghitung jarak antara titik data yang ingin diprediksi dengan setiap data yang ada di dalam dataset menggunakan metrik jarak seperti Euclidean, Manhattan, atau Minkowski. Selanjutnya yaitu yang ketiga klasifikasi. Titik data yang ingin diprediksi akan diklasifikasikan ke dalam kelas mayoritas yang ditemukan dari K tetangga terdekatnya. Boleh next. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan. Untuk keuntungan dari KNN itu sendiri yaitu sederhana dan mudah dipahami. Algoritma yang mudah dimengerti dan diimplementasikan. Yang kedua, keuntungannya itu tidak memerlukan proses pelatihan. Data digunakan langsung untuk prediksi tanpa pelatihan model. Selanjutnya, untuk kelemahannya yaitu komputasi mahal pada data besar atau big data. Waktu prediksi lama untuk data set besar. Yang kedua yaitu sensitif terhadap fitur yang tidak relevan. Memerlukan standarisasi dan seleksi fitur yang tepat. Next. Selanjutnya yaitu kita menuju ke pengaplikasian dari KNN itu sendiri. Menggunakan data data set. Next. Di sini kelompok kami menggunakan dataset buah. Dataset ini berisi informasi tentang berbagai jenis buah dengan berbagai fitur seperti masa atau berat, lebar, tinggi, dan skor warna. Kolom-kolomnya itu terdiri dari fruit label atau label kategori buah yang kategorikan numerik, fruit name, nama buah, misalnya apel,
Mandarin, fruit subtype, subtipe buah, misalnya Granny Smith untuk apel, mass, width, height, fitur fisik buah dalam satuan gram dan sentimeter. Yang terakhir yaitu color score atau skor warna buah yang mencerminkan kecerahan warnanya. Dengan jumlah data sebanyak 59 entry, dapat memberikan gambaran umum tentang dataset yang digunakan untuk klasifikasi buah, menjelaskan masing-masing kolom dan informasi yang tersedia. Oke, next. Di sini ada eh, tabel dari dataset buah itu sendiri. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, sini ada fruit label. Misalnya satu untuk buah apel dan dua untuk mandarin. Di sini ada fruit name juga untuk kolomnya, apple, mandarin, fruit subtype, Granny Smith untuk apple dan mandarin. Ada Brayburn juga untuk apple. Mass atau berat. Di sini misalnya 192, 180 dan seterusnya. Weight atau kelebaran dari buah itu sendiri, height atau tingginya dari buah itu, dan color score untuk mengklasifikasikan kecerahan dari warna buah itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni metode penelitian. Jadi pertama untuk datasetnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, datasetnya ini digunakan diambil dari Kaggle, yang mana data ini terdiri dari beberapa atribut fisik buah seperti massa, lebar, tinggi, dan skor warna buah. Nah, keempat atribut fisik buah ini akan digunakan untuk memprediksi data baru ini, data buah baru ini dimasukkan ke klasifikasi mana menggunakan teknik KNN. Lalu untuk persiapan data, jadi sebelum dilakukan pelatihan, format data di-encode dalam format numerik. Kemudian data juga distandarisasi dengan standar scalar, karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk atribut seperti berat, itu dia kan menggunakan satuan gram. Sedangkan untuk atribut seperti tinggi, dia menggunakan satuan sentimeter, sehingga memiliki satuan yang berbeda. Ya, seperti next. Sehingga kita akan melakukan standarisasi terlebih dahulu, supaya nanti data hasil prediksinya itu tidak mengurangi pengaruh perbedaan skala antara fitur dan memastikan data dapat belajar secara efisien. Kemudian dataset akan dibagi menjadi dua bagian dengan metode trend test split, yakni 70% data digunakan sebagai model pelatihan atau data training, dan 30% sisanya digunakan untuk pengujian atau data testing. Boleh di next. Nah, untuk implementasinya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, model KNN-nya diterapkan dengan parameter K sama dengan 3. Lalu proses pelatihan melibatkan pencarian jarak Euclidean antara data uji dengan data pelatihan. Kemudian karena tadi K-nya sama dengan 3, maka KNN ini akan memprediksi label data uji dengan melihat mayoritas dari 3 tetangga terdekatnya. Kemudian evaluasi model dengan matriks akurasi dan laporan klasifikasi. Jadi nanti untuk matriknya berupa confusion matrix dan tabel diagram batang evaluasi. Lalu selanjutnya akan membandingkan hasil prediksi model pada label asli pada data uji dengan menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score yang ada pada tabel data batang diagram evaluasi. Lalu kemudian akan digabungkan hasil prediksi data pengujian dengan data pelatihan untuk memberikan gambaran efektivitas model KNN ini untuk mengklasifikasikan data buah yang baru. Boleh di next. Selanjutnya sini ada langkah-langkahnya. Jadi untuk persiapan awal, pertama kita mengimpor dulu library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Sklearn untuk memanipulasi data, melakukan analisis statistik,
visualisasi, dan membangun model machine learning. Library ini sangat penting untuk menjalankan proses klasifikasi dan evaluasi model secara efisien. Lalu yang kedua kita muat datasetnya menggunakan Pandas untuk membaca dataset dari file CSV dan memuatnya dalam bentuk data frame. Dengan menampilkan data awal menggunakan head dalam kurung, kita dapat memeriksa struktur dan sampel data untuk memahami formatnya. Lalu yang ketiga, eksplorasi dan pembersihan data, yakni memeriksa informasi dasar tentang dataset dengan info dalam kurung, serta melihat statistik deskriptif untuk memastikan data memiliki distribusi yang wajar, mengecek nilai yang hilang dengan is null dalam kurung sum dalam kurung, untuk memastikan dataset siap digunakan dalam model tanpa data yang hilang atau adanya outlier. Boleh di next. Lalu selanjutnya encoding label. Jadi label kategori dalam dataset, misalkan nama buah, diubah menjadi format numerik menggunakan label encoder. Misalkan tadi untuk Apple itu diubah menjadi satu, Mandarin 2, dan seterusnya, yang memungkinkan model memahami data dalam bentuk angka. Hal ini penting karena algoritma seperti KNN memerlukan input numerik untuk menghitung jarak antar data. Lalu yang kelima, pemrosesan data. Setelah fitur dan label dipisahkan dengan fitur berupa atribut fisik buah dan label sebagai kategori buah yang akan diprediksi. Kemudian data akan distandarisasi menggunakan standar scalar untuk menghindari masalah ketidaksetaraan skala antar fitur dan dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Yakni 70% data pelatihan dan 30% data pengujian. Lalu yang keenam, implementasi model KNN, yakni dengan model KNN dengan parameter K sama dengan 3, dibangun untuk mengklasifikasikan buah berdasarkan jarak antara data. Model dilatih menggunakan data pelatihan dan diuji dengan data pengujian untuk memprediksi kategori buah yang sesuai. Boleh di next. Lalu langkah 7 akan dilakukan evaluasi model. Akurasi model dihitung dengan membandingkan hasil prediksi dengan label yang sebenarnya. Dan metrik lain seperti precision, recall, dan F1 score yang ada pada diagram batang evaluasi ditampilkan melalui classification report. Confusion matrix divisualisasikan untuk menggambarkan seberapa baik model dalam mengklasifikasikan setiap kategori buah. Lalu tahap terakhir yakni visualisasi hasil, precision dan recall untuk setiap kelas digambarkan dalam diagram batang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang performa model pada masing-masing kategori. Visualisasi ini membantu untuk lebih memahami bagaimana model berperforma dalam mendeteksi setiap kelas secara spesifik. Boleh di next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Alfa tadi untuk penjelasannya. Tadi kan kami sudah menjelaskan ya langkah-langkahnya dari step 1 sampai akhirnya tuh step 8, yang mana itu visualisasi hasil. Nah, mungkin kita masih kurang nih, eh, apa ya? Nah, di sini kita menggunakan Kaggle ya, langsung karena bisa langsung. Nah, untuk pertama kita import import dulu ya, kayak import NumPy, import Pandas. Selanjutnya kita menyiapkan datanya, kode untuk membaca data yang sudah ada, yang tadi itu sebelum itu 1 sampai 50 sekian, 58, dan dibaca oleh sistem. Nah, ini untuk kodenya readable untuk Kaggle dan Roots with Color dataset. Nanti saat kita running Fruits ini keluar nih tabelnya. Nah, kalau ini kan Fruits ini untuk checking first five rows. Nah, ini buat ngecek 5 baris pertama. Nah, nanti kalau mau ngeliat semua juga hasilnya seperti ini. Ini data juga sudah diklasifikasikan ya, sampai 59.
Dan sudah dinumerisasi juga nanti labelnya untuk satu ini, terus Mandarin untuk kedua, Apple untuk satu lagi, untuk yang tiga itu orange, dan seterusnya sampai empat yaitu lemon untuk lemon. Nah, setelah seperti itu, kita pengen mengetahui nih, memeriksa buah unik untuk mengetahui jumlah buah yang unik dalam dataset. Nah, nanti kita bakal hitung sendiri nih. Ada Apple tuh untuk ada 19 data, Orange ada 19, Lemon 16, dan Mandarin 5. Lalu, setelah itu kita membagi data menurut jenis buah. Terpisah. Nanti terbagi-bagi terpisah-pisah gitu. Lalu selanjutnya mempersiapkan data untuk data untuk KNN. Persiapannya apa aja? Nah, ini kita bisa menggunakan kode-kode ini, coding atau sintaks yang ini, from scalar model selection, import train test split, hingga sampai klasifikasi report seperti itu. Ini juga standar scalar untuk standarisasi, KNN Neighbor classifier untuk kita menemukan K-nya. Lalu dan yang dibutuhkan lah untuk KNN ini. Lalu setelah itu apa sih? Nah, setelah itu kita baru membagi-baginya nih, mengklasifikasi apa, memisahkan X dan Y-nya. X-nya itu untuk apa? Untuk diisi dengan massa, lebar, tinggi, dan skor color. Lalu untuk ya, fruits ini variabelnya itu fruit label. label. Lalu selanjutnya kita membuat model KNN-nya. Caranya gimana? Kita menggunakan yang ini nih. Nah, yang ini. Dengan yang tadi kan sebelumnya kita sudah mengimport nih eh, yang ini nih, color neighbor import neighbor classifier. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini kita bakal gunain untuk menentukan K-nya. Di sini K-nya kita menggunakan 3 nih KNN-nya. Nah, ini untuk model KNN dibuat dengan neighbor-nya 3 dan dilatih menggunakan data pelatihannya yang tadi sudah dibagi ya, 70% dan 30%-nya untuk hasil. Nah, ini KNN fit X train dan Y trainnya. Lalu, nah, lalu kita bakal ngecek nih akurasi modelnya seberapa. Tadi kita balik lagi ke atas ya. Nah, ini import yang tadi kita gunakan yang import score, akurasi score. Nah, ini kita bakal menghitung nih seberapa besar yang bisa dilakukan oleh sistem ini untuk mengklasifikasikan suatu buah dari data. Seperti itu. Nah, ini untuk kodenya ya KNN predict, X test, lalu akurasi skor ya tes, ya pred yang prediksinya ini, lalu akurasi. Dan kita dapat hasilnya 0,94442 yang mana ini bisa sama dengan 94,2%. Seperti itu. Lalu datanya atau bentuk GAR atau matriksnya lah bisa dibilang untuk matriks confusionnya itu kita mulai yang kode ini nanti hasilnya bakal nggak visualisasi gak gambar matriks seperti ini. Nah ini untuk tadi nanti akan kami jelaskan juga untuk gambarnya. Nah, untuk Apple dan Apple ini kan true labels dan ini predicted yang sudah diprediksi sama sistemnya itu. Lalu selanjutnya kita laporan evaluasi. Isinya itu report text ini klasifikasi report. Nanti bakal dievaluasi nih. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu untuk melihat precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Nah, ini
untuk bar chartnya. Nanti akan kami jelaskan juga di slide selanjutnya. Lalu kalau sudah seperti itu, bisa dibilang sistemnya sudah bisa kita gunakan atau kita jalankan. Mungkin kita bisa praktekkan ya. Di sini kita menggunakan prediksi yang pertama, KNN Predict dengan masanya 100, lebarnya 6,3, tingginya 8, dan skor colornya 0,81. Nanti akan menghasilkan orange atau buah orange, buah orange. Lalu yang example kedua juga sama dengan masanya 200, lebarnya 7, tingginya 10, hasilkannya orange. Oke, sekarang kita juga coba juga nih, biar tahu caranya gimana. Sekarang kita ke copy dan edit ini. Kita turun ke bawah. Nah, ini ada yang tabel kosong kita pakai saja. Ini kita copy saja ya, biar cepat. Nah, misal kita pengen memprediksi buah dengan memasukkan data-datanya dulu. Mungkin masanya kita kasih 150. Oke. Selanjutnya lebarnya kita kasih 8 deh. Lalu tingginya kita kasih 7 dengan skor colornya atau skor warnanya 0,85. Kalau sudah seperti ini kita run all saja ya. Nah, mari kita menunggu sebentar. Nah, nanti keluar hasilnya nih, orange. Seperti itu untuk penggunaan di Kaggle atau penggunaan sintax yang bakal kita pakai di KNN ini. Baik, untuk selanjutnya dalam membahas pembahasan dan hasilnya. Baik, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk hasil dan pembahasan. Di sini di bagian hasil, setelah dilakukan pengujian KNN tadi dengan 70% data pelatihan, yaitu sekitar 41 data dari 59 data, dan 30% data yang diuji dengan kurang lebih sekitar 18 data yang diuji, diperoleh akurasi tadi sudah dijelaskan mendapatkan akurasi 94,1%. Lalu selanjutnya ada matriks kebingungan atau confusion matrix. Tadi model Keras Network sudah memiliki performa yang sangat baik, di mana total prediksi data benar sudah sebanyak 17 dari total 18 data yang diuji. Hal ini sudah tergolong sangat tinggi dengan akurasi 94,1%. Dari dan akurasi ini bisa kita hitung dengan cara total data yang benar kita bagi dengan total data, lalu dikali dengan 100%. Hasilnya dari 17 per 18 dikali 100%, hasilnya 94,1%. Selanjutnya ada diagram batang evaluasi. Di sini model Canary Network sudah memiliki performa yang sangat baik hampir di semua kelasnya. Nanti bisa kita lihat sendiri kalau kecualinya di kelas Apple dan di mana recall-nya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan precision-nya. Boleh dilanjut slide. Oke, jadi di sini untuk confusion matrix-nya ada penjelasan. Yang pertama di pembagian data, tadi total datanya di dataset kita sudah mendapatkan informasi ada 59 total data buah, dan kita mengujinya dengan menggunakan 70% data untuk pelatihan, yaitu sebanyak 40%, 41 data digunakan untuk model pelatihan, dan 30% sisanya untuk itu sekitar 18 data. Lalu yang kedua untuk menghitung akurasi model, tadi kita sudah mendapatkan
prediksi benarnya ada dan prediksi yang salah satu. Kita bisa hitung akurasinya dengan menggunakan rumus total prediksi benar dibagi total diuji dikali 100%, yaitu 17/18 dikali 100%, hasilnya 1,1%. Nah, dilanjut selanjutnya. Nah, di sini ada matriks kebingungan atau confusion matrix. Di sini kita bisa melihat total data yang benar dari eh, apa namanya dari matriks yang diagonalnya. Di sini di Apple yang predik dan true labelnya sama 4, yang berarti datanya ada 4 yang benar. Lalu untuk kelas Mandarin, baik yang prediksi dan yang true juga sama-sama 4 yang benar. Begitu juga dengan Orange, kelas Orange diprediksi ada 4 yang benar dengan true labelnya juga benar 4. Lalu untuk Lemon juga 4 yang benar ada 5 dan true labelnya 5. Terkecuali untuk kelas Apple di sini dia ada satu yang salah, yaitu di prediksinya seharusnya dia ada 5 apple, tapi di sini ada satu apple yang masuk ke kelas orange. Ada sedikit error di sini ya. Selanjutnya bisa di next slide. Di sini ada visualisasinya. Jadi dari prediksi benar kita sudah lihat dari Apple ada 4 dari 5 data terklasifikasi dengan benar, yang berarti ada 80%-nya benar. Di sini ada untuk Mandarin ada 4 datanya yang benar dari 4 data yang diuji, hasilnya 100% benar. Lalu di sini ada orange-nya juga sama seperti Mandarin, 4 dari 4 datanya benar. Begitu juga dengan lemon, 5 dari 5 datanya benar. Sementara untuk prediksi salah hanya kelas Apple yang satu data yang salah. Kesimpulannya di sini modelnya sudah bekerja, model KNN bekerja dengan baik, hanya satu kesalahan pada 18 data pengujian. Yang berarti hasil ini menunjukkan akurasi yang tinggi meskipun ada sedikit kesalahan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada diagram batang evaluasi. Di situ juga ada sumbu hexa menampilkan
Selanjutnya ada diagram batang evaluasi, di mana di sumbu Excel menampilkan berbagai kelas label seperti Apple, Mandarin, Orange, dan Lemon. Terus di label sumbu Y-nya mewakili scores dengan skala dari 0 hingga 1. Ini menunjukkan tingkat pencapaian metrik untuk setiap kelas. Di diagram batangnya yang berwarna biru itu ada precision untuk mengukur seberapa tepat prediksi model. Lalu yang oranye itu recall untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi semua instance kelas tertentu. Lalu yang warna hijau itu F1 score, itu rata-rata harmonik antara precision dan recall. Lalu bisa dilihat di diagram batangnya bisa terlihat jelas juga untuk perbandingan antar kelasnya, yang dimana jika setiap batang itu lebih tinggi maka memiliki performa yang lebih baik, baik itu dari precision, recall, dan F1 score. Boleh di next. Ini ada visualisasi evaluasi tiap kelas, baik itu precision, recall, dan F1 score-nya. Untuk Apple, precision-nya itu ada di 100%, recall 80%, F1 score di 89%, support-nya 5. Lalu untuk Mandarin, precision-nya 100%, recall 100%, F1 score 100%, support-nya 4. Lalu untuk Orange, precision ada di 80%, recall 100%, F1 score 89%, support-nya 4. Yang terakhir Lemon, precision-nya 100%, recall 100%, F1 score 100%, dan support-nya itu ada di angka 5. Bisa di next. Kesimpulannya, model K-nearest Snackboard atau KNN berhasil mengklasifikasikan buah dalam dataset dengan akurasi tinggi sebesar 94,1%, menunjukkan bahwa model ini sangat efektif untuk tugas klasifikasi ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kelas seperti Mandarin, Orange, dan Lemon berhasil diklasifikasikan dengan tepat. Meskipun ada sedikit kesalahan pada kelas Apple, meskipun performa model sangat baik, ada ruang untuk perbaikan dengan eksperimen Leica yang berbeda atau mencoba algoritma lain seperti random forest untuk membandingkan hasilnya. Secara keseluruhan, model KNN terbukti sangat layak untuk digunakan dalam klasifikasi buah berdasarkan dataset ini. Dan penjelasan tentang klasifikasi buah menggunakan algoritma K-nearest-neighbor pada dataset warna dan ukuran ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.